Ibrahim sendiri mendapat tantangan dari ayahandanya sendiri ya Ustadz ya. Kemudian cerita tentang Nabi Yusuf, Ustadz tadi sudah sampaikan juga. Kemudian tips-tips dari Ustadz tadi insya Allah bisa kita aplikasikan di masjid kita, yaitu bagaimana membuat masjid itu menarik. Selain itu juga pembinaan dari kedua orang tua. Dan yang kedua adalah program-program yang dilaksanakan oleh DKM seperti summer camp ataupun winter break. Insya Allah dengan program-program ini masjid itu menjadi pusat pembelajaran Ustaz, seperti yang telah terjadi di zaman-zaman sebelum kita itu, bagaimana masjid itu selalu ramai, masjid itu selalu menjadi tempat rujukan apabila seseorang ingin mencari ilmu ataupun bertemu dengan para ulama Ustaz. Baiklah Ustadz Marjuan, insya Allah nanti Ustadz akan mendampingi Agim, dan pada kesempatan ini saya persilahkan dari pihak DKM untuk masuk pada sesi persiapan, dan insya Allah ketika kita mendapatkan informasi dari tim Agim, kita akan segera menyerahkan acara ke Ustadz Marjuan sambil nanti terus saya dampingi Ustadz sampai akhir acara Ustadz. Kepada DKM ICT kami persilahkan. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Para hadirin yang berbahagia, sebagai puncak dari rangkaian acara kita pada hari ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu berupa taujih dan nasihat dari A. Agim. Assalamualaikum A. Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, barakallah. Terima kasih A. Agim. Apa kabarnya A? Baik, baik. Bagaimana? Suara jelas, gambar jelas, cek. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jelas. Baik, Kak Haji. Dengan kita sudah hadir Ustadz Marjuan Ibrahim, jadi nanti Ustadz akan bersama Agim memandu acara ini sampai nanti sesi tanya jawab. Silakan Ustadz Marjuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersama Istiqlal Toronto pada waktu malam waktu Toronto dan pagi waktu Indonesia dengan tema indahnya hidup dengan bening hati bersama Kiai kita, Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, ataupun yang sering kita kenal dengan nama A. Agim. Assalamualaikum A. Apa kabar, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Kelihatan awet muda A. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Insyaallah A. Syukran jazilan atas waktunya bersama IICT pagi ini. Insyaallah kami akan mencoba untuk menjadi penyambut tamu yang baik. Kemudian kami pengen banyak mendapatkan ilmu
ya dari AA Abdullah Gimnasiar. Mungkin untuk tidak memperpanjang kalam, saya serahkan kepada Kiai Haji Abdullah Gimnasiar selama 30 menit, nanti akan menyampaikan tausiahnya, kemudian nanti 30 menit lagi kita akan terima untuk tanya dan jawab. Kepada AA, falyatafaddar mashkuran wa ma'juran. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang senantiasa merasa ditatap Allah setiap saat. Karena dengan merasa ditatap Allah, kita akan sulit berbuat maksiat, tidak ada tempat tersembunyi, dan kita akan menikmati berbuat kebaikan dengan ikhlas. Karena puas, apapun yang kita lakukan pasti dilihat Allah. Semoga Allah As-Sami yang maha mendengar, menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa didengar oleh Allah. Sehingga kita tidak usah sibuk merekayasa kata-kata agar kelihatan hebat, kelihatan mengagumkan. Yang penting kata-kata kita disukai Allah. Walau sederhana, kalau Allah ridho, maka itu kata-kata terbaik kita. Semoga Allah yang maha mengetahui segala isi hati kita, mengaruniakan kepada kita qalbun salim. Hati yang bening, hati yang jernih, hati yang sehat, hati yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah setiap waktu. Karena itulah sunnah terpenting dari Rasulullah SAW adalah beliau senantiasa zikrullah ta'ala. Senantiasa dalam segala keadaan. Dan mudah-mudahan Allah yang maha tahu segala persoalan yang sedang kita hadapi, baik persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan dalam bertetangga dan bermasyarakat. Semoga Allah yang maha tahu semua persoalan ini membimbing kita, sehingga setiap persoalan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dan dari dekat dengan Allah lah Allah membimbing kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Maaf ya. Alhamdulillah. Terima kasih ini. Barusan diaminkan ya. Amin. Terima kasih. Karena itu luar biasa pentingnya itu inti ilmu hati. Jadi ini teh di Kanada ya. Tadinya saya mau ceramahnya bahasa Inggris ya. Tapi melihat wajahnya coklat semua, kemampuan saya berbahasa Inggris jadi mengkerut lagi. I'm sorry ya. But anyway, I love you all. Ya, begitulah. Alhamdulillah. Thank you Bapak Ibu yang baik. Pak Ian, mana Pak Ian? Adakah? Ada, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sebagai provokator yang baik. Terima kasih ya Bapak Ibu yang budiman. Rasulullah diutus ke bumi ini. Mengapa Rasul diutus ke bumi? Ini menjadi sangat penting. Ini penting sekali. Kenapa Rasul diutus ke bumi? Jawaban Rasulullah SAW simple. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Udah di sini kuncinya. Ternyata Rasulullah tuh siang malam berjuang, bersimbah air mata, keringat, bahkan darah, agar umat manusia ini memiliki akhlakul karimah. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang Islam yang paling paham Islam, ya tidak sulit. Rasulullah pun sudah
memberikan contoh yang paling paham Islam adalah yang paling mulia akhlaknya. Siapa orang Islam yang paling kuat imannya? Ada dalilnya. Ayyul mu'minina afdalu. Siapa orang beriman yang paling afdol, yang paling utama? Jawaban baginda Rasul, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Apa timbangan terberat di akhirat nanti? Ternyata bukan sholat, saum loh hadirin. Timbangan terberat itu adalah akhlak. Siapa yang dibangkitkan bersama Rasulullah paling dekat? Nanti ternyata yang paling mulia akhlaknya. Siapa penghuni surga tertinggi? Ya kan ada hadisnya ya. Aku jamin istana di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Aku jamin istana di tengah surga bagi yang meninggalkan berbohong walaupun dia bergurau. Dan aku jamin rumah paling tinggi di surga bagi yang paling mulia akhlaknya. Jadi jelas dulu nih, oh kita tuh sekarang belajar agama, kita ibadah, kita bermuamalah, goalnya adalah akhlakul karimah. Nah akhlakul karimah ini datangnya dari mana? Dari hati. Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat. Maaf aman sudah divaksin ya. Tenang kita jaga jarak ini. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging yang kalau dia baik-baik semuanya, yang kalau dia buruk-buruk semuanya, itulah yang dinamakan qalbu. Kalau secara fisik ada yang menyebutkan jantung, tetapi tidak bisa dipungkiri kita ini punya hati ya. Hati sedih kelihatan semua sedih, hati gembira kelihatan semua gembira, hati marah kelihatan semua marah, hati jatuh cinta kelihatan. Hati rajanya. Nah, Bapak Ibu, yang saya dapat pelajaran tuh hati dibagi 3. Ada qalbun mayyit, orang yang hatinya mati, dia sudah Tuhannya pasti bukan Allah, dia menuhankan nafsu, menuhankan duniawi, menuhankan syahwat. Hidupnya bisa lebih hina perilakunya daripada hewan karena dia menggunakan keburukan dan kejahatannya pakai akal. Kalau hewan dia hanya insting saja. Makanya orang-orang yang keji itu dia qalbun mayit, nauzubillah min dzalik. Yang kedua qalbun marid, orang yang hatinya berpenyakit. Ini tergantung tingkat komplikasi penyakitnya. Makin kompleks penyakit hatinya, udah. Paling jelas cirinya adalah sulit sekali tenang. Jadi galau, gelisah, resah, takut, bingung. Nggak ada aja sakinah di hati itu. Capek hidupnya tuh, capek. Halo, masih kedengaran tidak nih? Dengar. Masih ya. Lanjut. Yang ketiga adalah qalbun salim. Nah, orang yang qalbun salim inilah yang paling bahagia di dunia ini, paling mulia akhlaknya, insya Allah selamat di akhirat nanti. Orang yang qalbun salim itu yang bagaimana? Orang yang qalbun salim itu adalah orang yang paling bersih hatinya dari kemusyrikan, kemunafikan, kesombongan, ujub, dengki, penyakit-penyakit hati lainnya. Yang insya Allah nanti kita bahas secara ringkas ya. Makin bersih hati, udah bahagia. Sampai disebut oleh Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya itu jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Diberi karunia syakar, dia bersyukur fakana khairul, jadi baik. Diberikan cobaan sobar, dia bersabar fakana khairulah, itu pun baik. Dipuji, dicaci, gembira, sedih, ada, tiada, diangkat, diturunkan, sehat, sakit, lapang, sempit, pokoknya kejadian apapun, nah bagi yang qalbun salim, semuanya jadi kebaikan. Mau ada COVID, tidak ada COVID, sama aja, semuanya jadi kebaikan. Ya. Jelas tidak nih sampai di sini? Nah, pertanyaan.
Bapak dan Ibu kira-kira yang mana dari tiga ini? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Silakan jawab. Salim. Cuma satu yang jawab nih, Salim. Nah, kita mengalami kubur salim. Mana? Marit. Gini ya, saya lupa bedanya penyakit hati dengan penyakit lahir ya. Kalau penyakit jasad itu ngaku. Pusing ngaku, sakit gigi ngaku. Nah, kalau penyakit hati nggak ngaku. Maaf ya, saya lupa kelewat ya. Jadi biasanya ngakunya teh yang beda aja kalau yang berpenyakit hati. Halo. Wah, ini mah jebakan Batman katanya, dosa nih nih. Kalau yang ngaku kolbun salim, dengar ya. Tolong jawab pertanyaannya. Yang ngaku kolbun salim ini ya, tadi ada yang nyebut kolbun marid seorang ya. Kolbun salim, coba lihat jamaah ini. Punya dosa tidak ini teh, ibu bapak teh punya enggak? Punya, Ustaz. Banyak, Pak. Banyak. Atau banyak? Ngaku. Banyak atau banyak sekali? Banyak banget. Banyak banget. Banyak aja. Kalau gitu kolbun salimnya di mana ya? Ngarep boleh kan, Pak? Nah, itu yang betul. Kita berharap Nah. kolbun salim. Sekarang ini sedang kolbun marid. Gitu. Baik. Jelas hadirin? Jelas. 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 Saya tidak nyangka secepat ini, jelas ya. Demikian kalian, kita akhiri saja pertemuan ini. Jangan, masih lama ini. Terlalu cepat. Ada udah jelas, apalagi yang mau dijelasin ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini Aap punya sebuah hadis ya. Hadis ini sudah banyak sekali dikenal orang sahih ini. Nanti ketika kita meninggal, yang dihisab pertama itu adalah mujahid. Orang yang merasa berjuang di jalan Allah sampai dia meninggal di medan perang. Ketika dihisab, nanti dia yang pertama kali. Apa dilihatkan oleh Allah nikmat dan dia mengakuinya. Ya, saya sudah berjuang. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Dan saya lakukan ini karena engkau, lillahi ta'ala. Apa firman Allah kepada orang ini? Kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani dan orang-orang sudah menyebutmu pemberani. Di akhirat, tahu tidak hadirin? Ternyata diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Tidak kurang kepeduliannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai meninggal. Tidak kurang pengakuannya. Yang kurang cuma satu. Satu saja yang kurang. Apanya? Niat. Hatinya. Ternyata hatinya tuh lebih suka dinilai orang. Dikagumi orang. Dipuji orang. Amalnya amalan seperti amalan akhirat. Tapi hatinya ternyata tujuannya itu penilaian makhluk. Allah tidak bisa dibohongi. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, dikeraskan seperti ini, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Tidak bisa bohong. Ke orang bisa bohong, ke Allah tidak bisa. Jadi tidak kurang dalam pandangan orang kehebatannya, tapi Allah memandangnya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa, casing dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Hati dulu baru amal. Niat dulu baru beramal. Nah, sekarang sibuk beramal, tapi hatinya tidak ke Allah, gagal tuh amal. Makanya innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu alamat. Salah niat, salah alamat.
silahkan kirim paket ke Bandung nih, ke AA sini ya. Tapi alamatnya salah, walaupun berlian paketnya nggak nyampe. 2, yang siapa dihisab? Orang yang belajar dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Ini satu paketnya. Jadi nanti seperti yang dihisab itu yang kedua tuh Ustadz Abdul Somad. Nah itu kedua. Ustadz Abi Hidayat. Itu dihisab tuh. Ustadz Marjuwan. Itu juga. Pasti ada yang nyebut AA gitu kan. Pasti pengen saya dihisab yang kedua ini. Jadi para Ustadz Mubalik itu kedua tuh dihisab sesudah mujahid. Ada yang lolos selamat jadi ahli surga. Tapi ada juga ditampakkan nikmat. Apa yang kau lakukan sesudah ia mengakui nikmat dari Allah. Ya Allah, saya sudah belajar dan saya ajarkan. Kalau Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong. Engkau belajar dan mengajarkan karena ingin disebut alim, ingin disebut syekh, ingin disebut kiai, ingin disebut ustadz, dai kondang, ingin disebut mubalik beken, pokoknya ingin penilaian orang. Tahu nggak itu? Diseret, tertelungkup ke dalam neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang semangatnya berdakwah, yang kurang satu. Hatinya ternyata dengan ilmu dan dakwah itu yang dituju adalah penilaian orang. Bukan Allah. Makanya Allah tahu ini ngedusta nih orang. Dan yang baca Quran juga gitu, ada yang kadzabta, dusta kamu. Engkau ingin disebut qari'ah, hafiz, hafizoh. Tidak kurang ilmu Qur'annya, tidak kurang merdu suaranya, hafalannya, yang kurang satu. Hatinya menuhankan penilaian makhluk. Hadirin, riya itu syirik loh. Syirik itu inna syirka ladzulmun azim. Kezoliman yang sangat besar. Ada yang menuhankan berhala, ada yang menuhankan jabatan, ada yang menuhankan penilaian orang. Hati. Dan yang terakhir dihisab, yang ketiga dalam kelompok pertama ini dermawan. Ada yang sedekah, ini ke Istiqlal juga sedekah, wakaf. Tapi di akhirat ada yang ngejungkel, bukan yang di sini ya. Kenapa? Karena dia lebih senang diakui orang sebagai dermawan daripada ingin diterima amalnya. Nah, hadirin sekalian, umat Islam bertengkar itu bukan masalah ilmu. Enggak, bukan ilmu. Karena ilmunya sama-sama sedikit ya. Iya, kalau ilmunya banyak, hatinya bersih, nggak bertengkar ya. Yang suka bertengkar itu kan yang ilmunya terbatas, merasa paling benar. Halo? Ya, Ustaz. Otot gini sama saya, emosi hadirin ya. Lihat tuh ulama-ulama besar mah jarang bertengkar karena merasa dirinya bodoh. Jadi senang dengar pendapat orang lain, tidak pakai marah. Kalau kita kan ilmunya dikit, merasa paling benar. Jadi penyakit hati sebetulnya yang membuat umat bertengkar. Nah, baik, sekarang gimana qalbun salim ini supaya kita dapat? Nah, 2 minimal. Intinya ya, Rasulullah tuh memiliki akhlakul karimah, buah dari qalbun salim. Inti dasarnya 2. 1, kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bertauhid. La ilaha illallah. Hati ini betul-betul mengakui diri sebagai hamba Allah semata. Bukan hamba harta, bukan hamba gelar, bukan hamba jabatan, puji, enggak ada. Hanya saya itu hamba Allah. Saya hamba Allah, Tuhan saya, pencipta saya. Saya hidup di dunia, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini makin bersih ketauhidannya, jadi ini akhlak di sini. Tenang hidupnya tuh. Nah, masalahnya sekarang banyak kita ini punya Tuhan yang lain. Apa sih yang diilahkan itu? Yang mendominasi hati, yang lengket di hati. Setiap waktu lengket terus. Siapa?
yang kita tuh mikirin dia terus, berjuang untuk dia, karena dia ingin selalu dekat dengannya, takut jauh darinya. Nya ini siapa? Nah, orang yang bertauhid itu nya ini adalah Allah. Yang mendominasi hatinya Allah, pikirannya juga ingat ke Allah, ingin selalu dekat dengan Allah, takut jauh dari Allah, segalanya dilakukan untuk Allah. Makin Allah mendominasi, nah, di sini makin jadi nih akhlaknya. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah bakal ngebimbing orang ini. Halo? Hati-hati nih, ada yang dalam pikirannya tuh uang. Waduh, saya harus punya uang. Kalau saya banyak uang, saya selamat. Kalau nggak punya uang, saya sengsara. Saya akan diusut masa tua. Saya terjamin kalau saya ada uang. Uang. Dan obrolan paling nikmatnya uang. Ada itu yang begitu. Ada yang jabatan itu saja. Nggak tahu kalau di Toronto menarik tidak jabatannya. Kalau di Indonesia mah aduh, para legit sekali nih. Sikut-sikutan tentang jabatan. Pada ujungnya pada udahan juga ya. Ya. Pengalaman ada di Masjid Istiqlal udah dari tahun berapa gitu ya. Udah ganti-ganti tuh menteri tuh. Menteri presiden giliran sebagian udah-udahan. Yang diperebutkan habis-habisan pasti ada waktunya ya kan. Ada yang menuhankan kalau lagi musim sekarang meluhankan followers, subscriber. Waduh, demi follower terus. Bagaimana memperbanyak follower, bagaimana memperbanyak subscriber. Ada yang menuhankan popularitas, tapi ada juga yang menuhankan pujian orang. Ini sama nih. Gimana caranya supaya orang muji, supaya orang kagum ke kita, supaya kita ini menjadi orang yang mempesona. Aduh, Leo, capek hidup kayak gini. Bu, Ibu tidak boleh menuhankan awet muda ya Bu ya. Kita mau tidak mau bakal tua ya kan. Walaupun pakai seragam SMA nggak ada yang percaya. Betul itu. Dulu kita pakai seragam SMA lucu, sekarang dipakai lagi oleh kita ya lebih lucu lah ya. Kita nggak boleh takut menjadi tua. Tua itu sesuatu yang harus kita nikmati, betul? Keluar uban, kita makin keriput, itu dinikmati betul sebagai episode karunia Allah. Nah, ada juga yang menuhankan suami, ada yang menuhankan istri. Pak, jangan bangga loh Pak kalau istri mengatakan, oh my husband, you are my everything. Musyrik, nggak bahagia tuh yang kayak gitu. Nggak boleh terlalu cinta sama suami sampai lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah, lebih banyak berharap dari suami daripada berharap ke Allah, lebih takut ke suami daripada takut ke Allah. Nah ini tidak bahagia begini, Allah tidak akan suka. Tidak akan keluar akhlakul karimahnya. Cinta ya cinta, sayang ya sayang. Tapi tidak boleh mendominasi hati sehingga ke Allahnya lupa. Pak, Bapak, udah dengar belum cerita singa di Kanada? Mau dengar enggak nih? Mau, belum. Belum dengar ya? Ibu-ibu belum dengar. Mau. Ya, seguru seilmu jangan ganggu ya. Ini ceritanya ilmu tauhid juga. Jadi gini ya, kalau manusia menikah, orang-orang berdatangan. Misalnya salam, ngedoain, ada yang ngasih kado. Tapi kalau singa menikah, itu binatang lain nggak boleh mendekat. Nah, suatu saat pas singa lagi nikah, kucing mendekat. Aduh, singa emosi. Pas mau dipukul tuh oleh singa, kata kucing, singa, tahan dulu. Jangan emosi loh. Saya harus bicara, penting nih. Apa? Kata singa tuh, apa? Kucing berbisik, Pak. Apa yang terjadi? Singa langsung pucat. Ayo, kucing ngomong apa? Nah, kata kucing begini. Ustaz. Udah Jangan tahu. Enggak, yang udah tahu diam ah. Gaci. Nah, kata kucing gini, singa jangan sombong kamu ya. Saya ini kata kucing ya. Saya ini dulunya singa. Dia udah nikah jadi kucing. Timeng.
Meng, bapak-bapak, Meng, Pus, mengerti nggak? Berapa banyak bapak-bapak di kantor gagah perkasa pulang ke rumah, Dulu kan. Ini berapa banyak Ustadz di mimbar singa podium pulang ke rumah kok jadi kucing dapur. Ya ini guraunya begitu. Bukan tidak boleh bersikap lembut, tapi ya jangan menuhankan istri. Sampai takut istri, tapi nggak takut ke Allah. Ibu jangan bangga ya kalau punya suami takut ke ibu ya. Karena berarti baiknya cuma di depan ibu. Di belakang nggak tahu. Wah di belakang malah singa lagi ibu. Ya. Nggak janji. Tapi kalau suami takut ke Allah, dimanapun dia akan jaga diri. Gitu. Makanya, nah ini pilar yang pertama nih, tauhid. Apa sih sederhananya tauhid begini nih ya. Kita hamba Allah tuh begini nih. Pertama, yang paling penting di dalam mengabdi ke Allah sebagai hamba tuh, saya tidak la haula wala quwata illa billah. Saya tidak punya daya, kekuatan apapun, kecuali Allah yang menguatkan, Allah yang menolong. Tanpa pertolongan Allah, saya tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa melakukan taat tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Penguasa segala kekuatan adalah Allah. Satu, kita tidak berdaya, Allah Maha Kuat. Apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Apa yang kita kehendaki, sama sekali belum tentu terjadi tanpa kekuasaan Allah. Harus bulat ini ya. Tidak ada nikmat yang datang kecuali dari Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Dua, yang kedua, kita ini jahil. Saya tidak tahu apapun kecuali sepercik ilmu yang Allah berikan. Dan Allah Maha tahu segala-galanya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah tahu seluk-beluk diri kita karena Dia yang menciptakan, Dia yang mendesain. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, Allah tahu apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Allah Maha tahu segalanya. Sedang kita tidak tahu apa-apa. Sehingga kita mohon ke Allah petunjuk terus-menerus. Tiga, kita ini fakir. Tidak punya apapun, yang ada adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya adalah milik Allah. Kita tidak punya apa-apa, bahkan diri ini pun bukan milik kita. Kalau diri ini milik kita, ayo tuh jadi remaja terus. Nek, ayo oke. Kenapa kita jadi tua? Karena bukan milik kita, betul? Karena bukan milik kita, kita ini milik Allah. Kita nggak punya rumah aslinya, cuman titipan Allah. Makanya tukang parkir di Indonesia coba belajar. Banyak mobil, tidak pernah sombong, ya kan? Ganti-ganti mobil, tidak takabur. Lihat tukang parkir di Indonesia ya. Diambil mobilnya sampai habis, nggak sakit hati. Karena bukan miliknya. Halo? Ya, Ayo, dilatih, jadi nggak ada iri satu sama lain. Suka-suka Allah ngebagiinnya. Jangankan Kanada, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya. Nah, yang keempat, sebagai hamba tuh kita itu punya dosa yang bergelimang. Dan kita dihormati orang itu karena Allah menutupi aib, dosa, kebusukan, kejelekan kita. Sama, kenapa diundang, didengar? Apa karena kiai? Bukan, intinya mah karena Allah ngasih casing sebagai katanya kiai dan Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kebusukan, kejelekan kita. Dan Allah menyediakan ampunan. Kalau Allah mau mengampuni, ampuni. Kalau Allah nutupi, nutupi. Tapi kalau Allah mau buka, ya kebuka nanti diri kita. Ya, makanya yang ditangkap tuh kalau Allah buka. Nah, kita harus yakin seperti itu. Jadi semuanya milik Allah, Allah Maha tahu, Allah yang menguasai segala-galanya. Dan kita tidak usah rumit hidup ini, tinggal belajar apa yang Allah sukai, lakukan.
ya dengan ikhlas. Apa yang tidak boleh tinggalkan. Itu aja sebetulnya. Nanti gimana? Nanti diatur. Kita bakal ketemu ini, dapat rezeki ini, jalan keluar ada nanti ya. Kayak naik gunung ke hutan belantara, ada yang jalan sendirian, waduh capek harus bawa peta. Ada yang mendekat ke pemilik hutan. Karena ada pengumuman, siapa yang dekat, lapor akan dibimbing menuju tujuan. Nah enak, walaupun hutannya sama. Tapi ada yang ngebimbing. Kita bawa galon misalkan di leher. Buat apa bawa galon? Tenang aja, ada mata air. Kita bawa beras, jangan bawa beras ya. Tenang, nanti makanannya banyak di hutan. Kita takut bawa segala senjata, tenang aja, hutan ini mah paling juga binatangnya binatang kecil-kecil. Jadi enak sekali. Kalau kita menjalani hidup ini, yakin, patuh, dan pasrah ke Allah. Ngalir hidup ini, bakal banyak masalah, tapi ada yang nuntut. Nah, itu tauhid yang pertama. Tapi waktunya habis nih. Sebetulnya ada yang keduanya nih. Hah? Selesaikan sampai ketiga. Nah, itu tadi adalah kepada pencipta bertauhid, sekarang kepada ciptaan. Nah, ini kuncinya Rasulullah itu kepada Allah bertauhid, kepada ciptaan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kepada pencipta kita mengabdi, kepada ciptaan Allah kita rahmat. Ini intinya akhlakul karimah. Nah, sekarang tanpa tauhid, lihat ya, penyayang binatang dan sebagainya itu pada dianggap baik, betul tidak? Yang suka nolong, hanya karena sayang aja orang udah dianggap baik, tapi belum tentu ke Allahnya mengakui, sehingga tidak sempurna akhlaknya, betul? Tapi di antara umat Islam ada yang Allah bagus ya nggak? Tapi ke sesama umat Islam berantem terus ya. Kalau lawan itu mah ke Israel mah nggak berani ya. Tapi berani sesama umat Islam, ngambek. Kenapa ini? Beda kunut ngambek ya. Beda sedikit ngambek, wajah tuh merah gitu. Padahal ini kan saudara. Karena kurang rahmatnya. Kalau ke hewan aja harus sayang, bil mu'minina raufur rahim. Itu Rasulullah SAW ya, atau bahasa 128 ya. Makanya Bapak Ibu kalau mau belajar, intinya yang paling penting, cobalah belajar tentang mengenal Allah, ilmu tauhid, asma wa sifat Allah. Belajar kemudian bermujahadahlah untuk ngebersihkan hati ya dari penyakit syirik, munafik, lalu kepada makhluk Allah itu benar-benar sayang. Gimana sayang ke yang non-Islam? Yang non-Islam tuh saudara kita loh hadirin. Saudara se-Adam dan Hawa. Mereka nggak tahu Islam. Mereka itu dititipkan oleh Allah ke kita. Kita itu jadi Islam bukan karena keinginan kita. Kita jadi Islam itu karena hidayah Allah. Ketentuan Allah. Lalu tugas kita apa? Ya tugas kita membantu ya yang non-Islam itu agar tahu indahnya Islam lewat akhlak kita. Lalu kita beri penjelasan dengan baik, dengan kasih sayang. Perkara jadi Islam atau tidak itu urusan Allah. Ya hidayah. Tapi mereka bisa nuntut nanti di akhirat. Ini tetangga saya orang Indonesia Islam, nggak pernah cerita Islam. Ke saya nggak pernah memperlihatkan indahnya Islam. Saya kan nggak pesen jadi orang Kanada. Saya nggak pesen jadi orang bule. Saya nggak pesen lahir dari orang tua yang non-Islam. Kenapa ini ada orang Islam diam-diam saja? Gimana nanti jawabannya? Jadi rahmat kita kepada orang non-Islam adalah menjadi bukti indahnya Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak mereka mengenal Islam dengan kelemah lembutan. Kan kita harus tegas, tunggu dulu ya. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan bertemu dengan Fir'aun qaulal layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut. Tuh Toha 44. Coba baca itu dari 42 sampai 44 ya, bahwa bagaimana lemah lembut inilah padahal ke Fir'aun. Makanya jangan suka galak Pak ke istri teh. Memangnya istri Bapak lebih kejam dari Fir'aun. Gitu aja dulu Udah jangan bikin emosi. Kalau di pesantren kasih sayang ini 3 tahapannya.
Yang pertama, saya aman bagimu. Jadi jangan nyakitin siapapun. Karena orang yang sayang mah nggak pernah zalim. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ke siapa-siapa teh milih kata-kata yang enggak menyakitkan, milih pertanyaan yang tidak melukai, jawaban juga tidak ada perkataan dan perbuatan yang melukai hati saudara kita. Itu sayang yang pertama. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Karena ahabul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai Allah diantaranya memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Ini serius nih hadirin. Nah, yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Jadi kenapa kita belajar, kenapa kita berlatih, kenapa kita bekerja? Supaya banyak manfaatnya hidup kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya bagi sesama dan bagi makhluk Allah lainnya. Jadi kesuksesan kita teh bukan banyaknya tabungan, banyaknya sedekah. Kesuksesan kita bukan banyaknya ilmu, tapi banyak manfaat dari ilmunya. Lillahi ta'ala. Karena kontribusi besar dengan tauhid jadilah ikhlas. Ya, tidak pamrih, lakukan, lupakan. Tidak diingat-ingat jasanya, tidak disebut-sebut, tidak ingin dihargai, tidak ingin dipuji. Enak. Nah, Rasulullah tuh pilar akhlakul karimah kepada Allah. Bertauhid kepada penciptanya sehingga tidak ada ilah yang lain di hatinya, dan kepada ciptaan Allah, manusia, kaum mukminin, orang tua, guru, dan pohon, binatang, alam juga sayang, rahmatan lil alamin. Jadi nih akhlakul karimah. Halo. Halo. That's all, ladies and gentlemen. Thank you. Ya. Thank you. Terima kasih ya. Any already question, any untuk ibu-ibu, Edi untuk bapak-bapak, ya. Ya, Gitu, Ustaz. Syukran jazilan AA atas pencerahannya kepada IICT dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini waktu Toronto dan di Indonesia waktunya pagi hari. Ini menarik sekali nih, tadi terkait dengan pembagian hati ya, antara kolbun mayyit, kolbun marid, dan kolbun salim. Ya, kalau kita memandang, apalagi kalau disatukan tadi dengan keadaan kita di Indonesia yang begitu banyak umat muslimnya, tetapi begitu tidak terlalu banyak peningkatan dalam jumlah orang-orang yang non-muslim masuk ke dalam Islam. Mungkin dari yang sampaikan tadi kita juga dapat menarik garis, mungkin tadi karena orang mereka tidak melihat akhlak itu ada, ya, atau mungkin dia juga tidak memahami bahwasanya yang dia ambil haruslah Islam, tapi bukan melihat sebagian muslimnya, ya. Mungkin nanti dari forum ada yang ingin bertanya, ya, kita masih menunggu, ya, tapi juga ada yang sudah masuk ini bertanya. Boleh. Saya sambil ambil minum sebentar ya. Oh ya, Tenang. silakan. Ya, lanjut. Saya bisa menyimak. Oh ya. Agim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Terkait dengan kolbun salim, yaitu hati yang selamat, tentunya itu terpancar daripada akhlak yang mulia. Maka di manakah letak akhlak yang mulia itu? Ya, maka di manakah letak akhlak yang mulia itu? Ketika seseorang hidup berdampingan dengan non-muslim, tetapi non-muslim itu tidak merasakan keislaman dari tetangganya tersebut. Sebagaimana kita ketahui, ceritanya masyhur bahwasanya para imam mazhab banyak yang mendakwahi para non-muslim ataupun orang mukmin yang lalai seperti pemabuk ataupun bagha, yaitu penzina. Mereka mendakwahinya dengan hal ataupun kudwah, contoh yang baik. Misalkan seorang pendeta yang menjadi tetangga daripada Imam Ahmad,
berislam karena melihat akhlak Imam Ahmad setelah hidup berdampingan selama 40 tahun. Yang dikisahkan bahwasanya air yang tempias ataupun menetes daripada rumahnya pendeta tersebut ya di bawah rumah daripada Imam Ahmad. Yang Imam Ahmad tinggal di bawahnya. Intinya sepertinya pertanyaan adalah bagaimana cara yang pertama dia mengatakan bagaimana apakah bisa disebut qalbun salim orang yang bertetangga dengan non-muslim tetapi non-muslim tersebut tidak mendapatkan ya jalan petunjuk ataupun mendapatkan keindahan Islam dari tetangganya yang muslim tadi. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bisa ya selain dengan akhlak mungkin dia meminta doa untuk supaya ada tetangganya yang mungkin non-muslim bisa tertarik untuk juga mempelajari Islam atau setidaknya terbukalah petunjuk bagi dirinya. Dan ini penting bagi kami yang tinggal di negeri barat. Mungkin itu. Ya, terima kasih Ustadz. Saya sebetulnya kemarin sudah merencanakan nih tahun lalu tuh pindah ke Australia di Perth. Kita ada gereja yang dibeli, ya kemudian alhamdulillah di belakang gereja itu ada rumah juga sudah bisa dibebaskan ya. Rencananya tinggal di sana tuh Maret tuh kemarin. Tapi qadarullah ada COVID sampai sekarang nggak bisa masuk lagi ke sana. Tapi kami berpesan kepada teman-teman DKM di sana itu tetangga-tetangga itu titipan Allah, amanah Allah. Mereka tidak tahu banyak tentang Islam ya. Maka ketika gereja itu kami beli, yang pertama sekali dijaga adalah hubungan dengan tetangga. Sampai cara parkir, bagaimana itu diatur SOP-nya supaya tetangga tidak ada yang terkecewakan. Dan berkala silaturahim, kasih nomor telepon hotline supaya keluhan sekecil apapun segera hubungi. Kemudian kita kirim makanan, diajak barbeku, ditawari, apalagi yang tetangga-tetangga yang kena COVID kemarin sulit gitu ya. Kita kirimin makanan, setidaknya mereka mengenal indahnya Islam. Ini sama mungkin Istiqlal, tetangganya banyakkah? Iya, banyak non-muslim. Non-muslim. Iya, sekelilingnya non-muslim kami itu. Di Perth itu, ada di Langford itu kita alhamdulillah ditakdirkan ada gereja yang jadi masjid. Nah, karena tetangga ini dia tercekoki oleh informasi yang salah tentang Islam, ya kan? Kasihan. Jadi mereka pertama pandangan kita itu ke orang non-Islam itu walaupun berbeda-beda ya. Ada yang buta sama sekali tentang Islam, ada yang tahu Islam tapi salah yang dia ketahui, ada yang tahu Islam baik tapi belum menemukan contoh yang nyata sesuai dengan teori ya, tapi ada juga yang sebel baik ke Islam. Nih salah satu ulama ya, itu bagian sebel kasihan lah ya. Ini ada salah seorang ulama besar yang ketika mendengar ada yang menghina Nabi Muhammad, menggambar Nabi Muhammad, beliau bukannya memaki-maki, beliau ingin ketemu. Lalu dipertemukan nih yang menggambar Rasul dengan ulama Habaib juga ini. Ketika ketemu asalnya takut, tapi ketika ketemu katanya damai sejuk sekali. Apa kata ulama ini? Kami paham mengapa saudara menghina Nabiullah kami. Karena saudara belum mengenalnya, tidak pernah tahu yang sebenarnya. Kalau saudara mengenal Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, pasti saudara akan mencintai beliau. Gitu. Jadi saya hadir itu bukan untuk marah ya. Nah saya aja katanya yang jauh dari beliau, ini aja udah terpesona. Lihat wajahnya udah menyejukkan, kata-katanya lembut, sangat sopan. Nih kami aja cuman pengikutnya sudah segini ya. Nah apalagi Rasulullah SAW. Jadi pandangan kita tuh harus pandangan rahmat. Ini maaf kalau dari MQ Digital ada nggak ya yang gabung? Boleh ditayangkan tentang singa, bukan singa yang tadi ya, bukan ya, singa yang tadi mah hadir sekarang di sini ya. Ini mah singa asli, Ibu, Pak. Have to see this video to believe it. What first looks like a lion about to attack is actually
An African lion bonding with its rescuer with a hug and a kiss. This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side after all. Yeah, because when you first see that right there, you don't know what's going on. She has a big kiss on him. Wow. Right. She actually rescued him 6 years ago. He was found malnourished, so they're together every single day. And He loves her. love has formed, hasn't it? I think all of you can understand ya. But kenapa singa, binatang buas yang besar bisa begitu merindukan ibu ini? Memeluk dengan penuh kerinduan. Kenapa? Apa karena kecantikannya? Cari sekarang jamaah yang paling cantik, coba masukkan ke kandang singa, ya kita lihat. Dipeluk atau dikunyah, ya. Apa karena gelarnya, apa karena tasnya, apa karena parfumnya? Tidak. Si ibu ini punya hati yang penuh kasih sayang. Dan kasih sayang itu bisa kebaca oleh binatang buas sekalipun. Walaupun berpisah begitu lama, ya nggak bisa hilang ini. Ini dahsyatnya kasih sayang. Nah, ibu ini tidak disebut ikhlas, paling derajatnya tulus ya, karena belum mengenal Allah. Kalau tulus itu tanpa pamrih, kalau ikhlas itu lillahi ta'ala. Nah, bayangkan yang tanpa karena Allah aja binatang buas bisa luluh. Nah, kenapa kita berkumpul? Kita patuh ke Islam, kita ingat ke Rasul, kita mau menjadi umat Rasulullah. Padahal 1400 tahun lebih sudah selewat. Tidak ada rekaman Rasulullah, tidak ada fotonya, tidak ada suaranya. Kenapa ada di hati kita? Why? Tell me why. You know why? Karena Rasulullah sangat menyayangi umatnya. Dan melakukan semua ini lillahi ta'ala. 1400 tahun yang lalu dengan perasaan kasih sayang dan ikhlas tembus sampai ke hati kita. Inilah dahsyatnya orang yang memiliki ketauhidan dan kasih sayang. Kenapa sekarang anak-anak kita nggak memeluk kita? Kenapa suami ibu nggak memeluk ibu seperti singa tadi? Karena ulang katih tayang. Mengerti? Meluknya kalau awal bulan aja. Hah? Meluknya kalau awal bulan aja kayaknya para istri. Tapi ini serius loh Pak. Ini sangat serius. Kelemahan umat Islam sekarang di dalam belajar agama banyak ikut, tapi menajamkan mujahadah tauhidnya kurang ke Allahnya, dan ke sesama umat itu kurang juga kasih sayangnya. Jadi adanya fikih teh kadang-kadang bikin berantem aja. Padahal dengan sama-sama Qur'annya, sama-sama Allahnya, sama-sama nabinya, sama-sama sholatnya, bedanya cuma dikit. Misalkan kunut bedanya tuh ya, atau masalah usoli atau apalah yang sebetulnya bisa dengan bijaksana. Tapi kalau berdebat tuh kayak kemusuh wajahnya tuh. Kenapa? Ya enggak? Karena mengasah sayangnya itu belum maksimal. Jadi urusan dikit berantem, urusan masjid juga berantem itu. Nah, jangan-jangan menuhankan dirinya, bukan menuhankan Allah. Kalau orang berantem dengan saudara mah bukan mencari ridho Allah, biasanya mencari kepentingan pribadinya, ya. Nggak bisa. Allah udah bikin masjid, itu Allah yang menghendaki, bukan karena hebatnya kita. Tugas kita itu adalah bagaimana yang di dalam itu lebih bagus daripada bentuk masjidnya. Jadi jangan sampai masjidnya kokoh, jamaahnya rapuh. Ada sebuah tempat namanya masjidnya Darul Islah, ujiannya teh berantem aja di dalamnya dulu tuh ya, sekarang udah akur. Padahal namanya Darul Islah, tempatnya Islah ya. Kalau pilih namanya. Ada kudeta juga, aduh repot. Jadi berantem itu pasti bukan karena urusan agama, tapi urusan nafsu. Ya, syukran jazilan. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Kurniawan. Bagaimana menata hati yang sering tidak siap menerima ujian?
Ya. Ya udah nggak usah sekolah lah ya nggak. Ini ya, Nggak usah hadirin. sekolah. Ada tua-tua takut ujian, bukan nantang ujian. Ujian tuh nggak ada yang bahaya, Bu, Pak. Orang nggak lulus ujian tuh bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian tuh karena salah jawabannya. Nggak nyontek. Kita cemaskan tuh bukan ujian hidup, pasti ada, itu udah jelas lah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi udah pasti orang beriman mah diuji lah. Anak ibu aja sekolah mau nggak diuji? Nggak mau, kita bela-belain ngutang supaya anak ikut ujian, ya kan? Maksudnya kan di pesantren kami, Pak, banyak orang tua yang nunggak, nggak apa-apa, yang penting anak saya diuji, gitu, Pak. Masa bapaknya nggak mau diuji? Ya, ujian tuh nggak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapinya. Halo? Ya. Nah, kita belajar agama. Makanya kalau dikasih harta, gelar, pangkat itu mah nggak ada apa-apanya. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Karena dengan agama ini kita jadi mengerti bagaimana menyikapinya. Bukan tahu ya, paham. Coba saya nanya, tahu kuda? Tahu. Tahu. Ya. Nah, kan bingung. Boro-boro jago berkuda, ya kan? Jadi, saya sudah berusaha sabar. Enggak. Tahu sabar? Tahu. Paham sabar? Nah, diam tuh. Masih jauh ke bisa sabar, ya kan? Karena untuk bisa itu derajatnya harus paham dulu. Halo? Iya. Ya begitulah. Tadi apa pertanyaannya? Dicocok-cocokkan aja lah jawaban. Ini sedikit keluar dari materi ya. Maklum udah tua, udah tahu kan ciri orang udah tua, udah tahu belum Ustaz? Ciri orang yang udah tua tuh cirinya 3. 1, mudah lupa. Nah, yang kedua dan yang ketiga saya lupa. Selanjutnya pertanyaan di luar materi ini dari Bu. Bagaimana kita menjaga adab kepada masjid pada zaman sekarang ini, di mana di barat masjid juga dipakai untuk tempat belajar dan terkadang untuk bersosialisasi anak-anak dan orang dewasa. Karena ada satu riwayat yang memberitahukan bahwasanya Rasulullah ya memberitahukan kepada seorang yang beristirahat di masjid. Beliau berkata kepada orang tersebut, ketahuilah masjid itu hanya dipakai untuk mensucikan, mengagungkan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, masjid itu fungsinya yang pertama untuk beribadah, ya. Di zaman Rasulullah sholat jamaah di sana. Yang kedua fungsinya untuk mencari ilmu. Jadi Rasulullah mengajar aneka ilmu. Sangat boleh anak-anak belajar di masjid, ibu bapak, karena memang fungsi. Yang ketiga fungsinya adalah kepentingan untuk musyawarah, kegiatan sosial. Di zaman Rasulullah banyak musyawarah yang dilakukan untuk kepentingan umat di masjid. Kemudian ada ahlu sufah juga. Ada sahabat-sahabat Rasul yang tinggalnya di masjid, 300-an itu, ya. Beliau tinggal tidak punya rumah, ada di masjid. Jadi luas fungsi masjid. Jadi jangan sampai kaku, ya. Itu rumah Allah tuh. Rumah Allah tuh segala aspek kehidupan yang dianjurkan dalam agama bisa. Yang dilarang tuh jual beli, akadnya di dalam masjid atau mencari barang hilang. Kalau makan di masjid boleh, ya. Tidur di masjid boleh, ya. Kalau dalam rangka ibadah. Orang itikaf kan nggak mungkin duduk semalaman, hadirin. Di zaman Rasulullah saja istri Rasul itu bikin tenda di dalam masjid itu. Ya, jadi memang tidak cukup hanya membaca satu hadis, tapi luas. Nah, di Masjid Istiqlal ini berapa sih ukurannya masjid kita ini, Pak? Ukurannya Pak Subhan. 1000 meter, hampir
Oh, bangunannya Bangunannya. itu lebarnya 10 kali hampir 10 kali 20. Wah, 200 ya. Wah, besar nih. Meter. Bawah Terus tanahnya Dua lantai. luas. 2 lantai. 2 lantai ada basementnya. Masya Allah. 1.500 square feet. 1.500 square feet itu berapa meter atau? Hampir 170 meter square meter. Ya kurang lebih segitulah. Mendekati 200 lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, ini amanah Allah. Sebetulnya aslinya ya masjid itu adalah milik Allah dan sudah tertulis di Lauh Mahfudz bahwa Allah akan memiliki rumahnya di mana, dan kita ini adalah yang diuji oleh Allah menjadi jalan terwujudnya apa yang Allah tetapkan. Jadi tidak ada karena kita berjuang kemudian ada masjid, bukan. Masjid itu sudah direncanakan Allah dan episode kita ditakdirkan ikut dalam perjuangan terjadinya. Seperti pesantren Darut Tauhid, karena wah Darut Tauhid gitu. Sebelum saya lahir juga pesantren ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Saya dan kawan-kawan adalah diuji oleh Allah terlibat dalam takdir ini. Kalau berusaha ikhlas, baru saya kebagian pahalanya. Tapi kalau saya merasa saya yang berjuang, saya yang berkorban, kita nggak kebagian pahala, nggak kebagian apa-apa. Karena sebetulnya yang aslinya Allah ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ujian ini memang ya, ada masjid ujian, tidak ada masjid ujian. Umat Islam begitu ya. Iya benar Pak ya. Makanya kalau nggak ada riadoh ketauhidan dan kemujahadah tazkiyatun nafs, udah di mana-mana juga berantem terus, malu. Bukannya tampil indah. Makanya di Perth itu pokoknya sesudah tetangga akur, pokoknya sing akur dulu ya, nggak ada yang bisa dilakukan kalau nggak akur tuh, malu ya. Nah, supaya akur ini harus dengan qalbun salim. Kalau tidak belajar tawadu, tidak belajar ikhlas, tidak belajar enggak ujub, itu susah. Namanya penyakitnya tengil. Udah tahu belum? Tengil itu singkatan, T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak tuh riak lah pengen dipuji, G-nya galak atau emosional, I-nya iri dengki, dan L-nya licik. Digampanginnya tengil. Nah, supaya akur, T-nya bukan takabur, jadi tawadu. Orang rendah hati itu tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi lihat yang muda-muda, ini masih muda nih, nggak punya dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang tua tuh, itu dia tuh udah tua, berarti amalnya lebih banyak. Itulah orang tawadu mah namanya koribin, menyenangkan. Lalu supaya nggak egois, pikirannya itu adalah senang berbuat, senang lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Pokoknya terus pikirannya itu berbuat yang terbaik, bukan mendapatkan. Kalau egois, mendapatkan, bukan memberikan. Norak, supaya norak, nggak norak, yaitu benar-benar lakukan apapun hanya semata-mata Allah aja. Kenapa kok Bapak jadi orang pemaaf? Karena Allah suka pemaaf. Kenapa kok Bapak jadi orang jujur banget? Karena Allah suka sama orang jujur. Kenapa Ibu kok tetap sabar walaupun suaminya ya gitu galak? Karena Allah suka kepada orang sabar. Jadi semua jawaban itu cuma satu. Karena Allah suka. Karena Allah suka. Gitu, jadinya enteng. Karena yang bikin hidup ini nyesek tuh berharap dari makhluk. Pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dihormati, pengen dikagumi. Ya itu mah pasti DTA namanya. Tahu DTA? Derita tiada akhir. Atau sangsal-sal. Tahu sangsal-sal? Nggak tahu. Sarah selama-lamanya. Gimana tuh yang marah-marah gini ya? Kalau marah-marah itu nafsu. Nafsu tuh kecenderungannya zolim. Jadi yang bagus itu tegas dan santun, sepaket. Kalau orang marah-marah tuh selalu nggak jelas. Dan ujungnya tuh nyakitin. Tapi kalau yang tegas, santun tuh jernih karena nggak ada kepentingan pribadi. Ini aturannya begini dan faktanya begini, gimana solusinya? Enak, kecenderungannya adil. Lalu yang iri dengki. Nah, iri dengki itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, aneh ya. Kalau orang senang teh enak aja. Orang sukses tuh, orang naik haji dia naik tensi ya.
Nah, gimana supaya enggak dengki? Ya akhirnya semua orang udah ada takdir masing-masing. Udah ada coupling masing-masing. Jangankan senegara, seibu sebapak aja beda-beda. Nah, begitulah. Udah pada ngobrol nih. Kedengaran nenek-nenek ngobrol. Lanjut. Pertanyaan terakhir ini mungkin Ya. agak keluar juga dari materi. Ini ada dari Falcon People dan semua narasumber dan tamu undangan. Terima kasih atas support dan kehadiran Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Munandar Setu Samudro mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita sama-sama akhiri acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanti. Soraya. Saya tadi jawabnya di chat semua. Ya, Pita. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi. Makasih banyak Mas Munandar. Sama-sama. Dan Lila ikut menang. Ustaz Abdan Lila ikut menang. Ustaz Abdan Lila, thank you. Join dan menang. Besok ada lagi Ustadz Marjuan, ayo datang. Ayo. Ada kuis nggak? Ada kuis nggak? Ntar Ada. Nomor 4 nggak jauh deh. Facebook Live-nya udah dimatiin ya? Udah Pak Pur. Udah, Pak. Udah. Oke, alhamdulillah. Recordingnya masih jalan. Ini masih di Oh, recordingnya masih jalan. Oh, itu aku berarti. Recordnya Oke. stop aja. Ini udah DKM semua.